Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dengan kondisi tanah yang subur, sinar matahari yang cukup, dan curah hujan yang tinggi, sektor pertanian menjadi sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Kebutuhan utama manusia salah satunya adalah pangan. Hak memperoleh pangan adalah salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27. Karena sebagai kebutuhan utama, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Sehingga ketahanan pangan harus tetap dijaga. Ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan negara. Sehingga seluruh elemen bangsa, termasuk TNI, wajib berperan demi menjaga kedaulatan tanah air. Produk dari Babinsa 082406 Ledok Ombo ini sudah digunakan di berbagai daerah, yang meliputi beberapa wilayah di Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, hingga sampai di beberapa wilayah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara Timur. Ini adalah air rendaman dari abu sekam yang diambil sarinya, yaitu fosfatnya, baik untuk tanaman, untuk pembesaran bunga agar tidak rontok dan buah bisa besar. Nah, ini saya masukkan jenis garam-garaman. Kalau ini itu NaCl, itu garam laut. Ini garaman, jenis garaman juga yang diambil dari sari garam juga. Ini kita jumpai yang namanya garam polisi. Fungi, pembasmi fungi pada tanaman. Jadi obat ini lengkap, ada funginya, untuk pertumbuhannya. Ini adalah bahan untuk penembus penjaring tanaman, biar menghantarkan obat itu bisa masuk ke dalam tanaman dan mempercepat untuk penyerapan. Kita aduk lagi sampai rata. Ini Super Biotop adalah produk saya untuk percepatan pertumbuhan. Bisa mengurangi urea 50%. Maksudnya mengurangi pupuk kimia 50%, bahkan lebih. Ini kandungannya adalah hormon, ZPT, kalium, dan fosfat. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan anakan serta pemunculan tunas baru. Jadi kalau di padi anakannya tambah banyak, kalau di semangka itu buahnya akan lebih cepat besar, dan di tanaman lain sangat cocok. Ini ada produk saya yang keempat, yaitu herbisida. Herbisida di sini berbahan aktif paraquat di Florida, sekitar kandungannya 290 gram per liter. Itu cukup tinggi, hampir menyamai dengan produk-produk luar. Ini kegunaannya adalah untuk mematikan rumput secara kontak. Di sini kami akan membuat caranya, yaitu kita siapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama di sini ada Texafon, bahan pengental dan pemecah pada sel. Nah, di sini ada air kelapa yang pertama. Yang pertama ini garam, kita masukkan. Kita masukkan bahannya, samsulfat kita masukkan. Ini
asam sulfat yang sudah berbentuk indukan. Terus kita masukkan natrium diklorida yang sudah menjadi bahan. Terus kita masukkan bubuk magnesium nitrat. Magnesium nitrat. Agak nggak enak baunya. Nah, kita tambah lagi garam. Di sini nggak bisa ditakar. Ini sesuai dengan tangan itu, sesuai dengan feeling. Sesuai dengan feeling dan aroma pasnya. Lagi nah ini sudah jadi nih. Sudah jadi, bisa dikemas. Untuk produk kalau banyak ya pakai alat, nggak pakai gini. Nah ini yang sudah berbentuk kemasan, jadinya begini, siap untuk didistribusikan ke petani. Ini adalah tanaman jagung yang memakai pupuk cair saya, yaitu antara lain efisien, terus biotop sama ampuh. Ini pengaplikasian 3 kali dan sangat mengurangi pupuk bawah. Ini cuma dikocor. Lebih jelasnya mungkin nanti Bapak yang jelaskan, petaninya langsung. Ya. Terima kasih. Saya Haji Muhammad Taufik, pemakai biotop, efisien dan ampuh. Ini sudah 2 kali saya uji coba. Pertama di padi, alhamdulillah sukses dan berhasil. Kemudian sekarang ini tanaman jagung, ya alhamdulillah ini 2 sak urea saya kucur 2 kali. Sisanya pengaplikasiannya saya menggunakan biotop ini, efisien. Nah terakhir ini seharusnya saya semprot pakai efisien agar tongkolnya lebih besar dan lebih mentes. Tuh, saya aplikasikan pupuk ini, produknya formulator seorang prajurit Pak Dawud ini, biotop. Ini saya memakai 4. Pertama, umur setengah bulan, 15 hari, saya gunakan biotop 3 tutup dalam 16 liter tangki. Efisiennya juga demikian, ampuhnya juga sama. Kemudian umur 21 hari, setelah saya kocor pakai pupuk kimia, urea, ini saya menggunakan 4 tutup sebagaimana anjuran yang disampaikan oleh formulator penemunya pupuk organik ini, yakni Pak Dawud. 4 tutup, ini juga 4 tutup, 4 tutup. Alhamdulillah ini saya lakukan 2 kali semprot, ya 2 kali semprot. Terakhir nanti insya Allah efisien saya gunakan ini nanti, walaupun sudah mungkin pakai teknis saya nanti semprotnya, agar buahnya lebih mentes lagi. Nah dengan demikian saya simpulkan bahwa pupuk biotop, efisien dan ampuh sebagai inseknya ini salah satu pembuktian temuan dari seorang prajurit
ini yang layak dan pantas kita dukung. Saya sebagai pelaku, artinya pengguna, pemakai biotop ini, insya Allah ke depan saya sudah tidak sulit dan bingung lagi memikirkan pupuk. Karena ada pupuk alternatif, yakni pupuk organik. Di samping itu manfaatnya juga membenahi struktur tanah, pH tanah. Ini keuntungan daripada penggunaan pupuk ini. Kemudian yang kedua, lebih efisien sesuai dengan namanya, lebih ngirit. Kalau saya pakai pupuk kimia, ini minimal pupuk bawah. Berapa Pak? Berapa? Ini bisa 3,5 kintal. Kalau ini cuma 1 kintal? 1 kintal. Oh, berarti berapa persen itu? Wah, Pak? itu sudah tinggal dari 50%. Ya, lebih dari 50%. Ini hasilnya. Dan ini besar-besar. Andai kata ini saya tidak terlambat, ya tidak apa-apa. Karena memang untuk efisien ini kan untuk ini pengisian bulir jagungnya. Minggu kemarin kami sudah menerima produk dari Babinsa Provinsi Jember bahwa pupuk yang merupakan produk dari Babinsa Provinsi Jember sudah akan diberikan, karena ini sudah pernah diberikan ke masyarakat dan berefek bagus untuk pertanian. Sehingga Bapak Harsono yang merupakan dan Ramil Babinsa Jember mengajukan untuk melakukan permohonan analisa. Nah, ini kami Laboratorium Biosains UPT Laboratorium Biosains Politeknik Negeri Jember mampu memberikan pelayanan analisa ya untuk permohonan ini, dan kemudian beliaunya juga memberikan beberapa rambu-rambu kemungkinan karena produknya ini memang sudah diuji cobakan dan berhasil, akan diuji untuk kandungan mineralnya. Jadi kandungan kimia terutama adalah nitrogen, kalium, fosfat, kalsium, dan juga hormon yang terkandung di dalam produk itu. Untuk proses yang selama proses analisa di kami nanti bisa dicek alat-alat apa saja yang mungkin bisa digunakan, atau itu sekilas untuk memberikan informasi bahwa memang kami menerima uji dan melaksanakan uji tersebut untuk pengabdian dan jadi sampel yang kami terima kemudian kami proses terlebih dahulu, kita lakukan destruksi ya, untuk melarutkan semua unsur yang ada dari sampelnya, dipanaskan. Di alat ini adalah pambut atau lemari asam. Jadi saat proses ini penguapan kita menggunakan blower, kemudian sampai dengan suhu 350 derajat selama sekitar kurang lebih 2 jam. Kemudian alat tersebut kita dinginkan, baru kemudian kita proses menggunakan alat yang tadi. Alat ini yang kami punya adalah atomic absorbance spectrophotometry. Kita gunakan untuk analisa kandungan mineral seperti kalium, kalsium, kemudian Ca, Mg, Fe, seperti itu kita menggunakan atomic absorbance spectrophotometry. Kemudian untuk kandungan nitrogen kita punya alat di sini, jedal Fapodes ini untuk menganalisa kandungan nitrogen yang ada di pupuknya. Jadi beberapa pupuk yang masuk ke kami untuk dianalisa nitrogennya terutama adalah unsur makro ya, natrium, nitrogen, kalium, dan potasium. Itu kita menggunakan alat jedal dan juga AA. Hasil analisa dari UPT Laboratorium Biosains Politeknik Negeri Jember yang telah melaksanakan pengujian dari tanggal 14 sampai dengan 30 September 2021 bahwa produk pupuk organik cair ini sudah sesuai standar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Serda Daud juga telah memiliki sertifikat perizinan berusaha berbasis risiko dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSB Kabupaten Jember.